Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program James. Oke, pada kesempatan malam ini kita bertemu lagi di sini di apa ini? Pinggir sawah, Mas. Saung, Saung. pinggir sawah. Ya, dan apa itu namanya? Oh ya, hampir lupa yang menonton channel kita DNY Brother, semoga diberikan kesehatan, Amin. dilancarkan rezekinya, Amin. dipermudahkan apa yang diinginkan. Amin. Tanpa basa-basi dan mempersingkat waktu biar durasinya gak terlalu panjang, kita di sini akan membawakan sebuah cerita apa ilustrasi apa mas namanya? Ya masuk cerita aja, Mas, ini. Cerita, oke. Anda penasaran apa judul ceritanya? Inti dari ceritanya kita kasih judul Pesugihan. Oke. Tangan dong. Iya. Tidak seru, Mas. Apanya, Mas? Kita di sini berdua. Siapa yang tepuk tangan? Yang nonton banyak ini, Mas. Wah iya, mata kamu kan mata yang luar biasa ya. Enggak, Mas. Ya mata biasa-biasa aja, guys. Jangan lupa juga, guys, ya, sebelum kita lanjut ke ceritanya, dukung channel kami supaya bisa lebih maju dan bisa menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, kita lanjut ke ceritanya, Mas. Siap. Oke. Agak loading, Mak. Iya. Banyak penonton di sini soalnya. Banyak, guys. Penonton bayaran tapi nggak dibayar sih. Oke, inti dari cerita ini nanti tadi ya, Iya, Mas. kita dengan judul Pesugihan. Hmm. Oke, kita di sini akan membahas pesugihan itu dalam 4 opsi ya, biar mempersingkat ya, maksudnya memperpadat Biar lebih jelas. ke intinya maksudnya Siap, gitu. siap. Apakah 4 opsi itu? Apakah 4 opsi itu sampai belepotan? Maaf. Iya, nggak apa-apa. Mungkin nanti kita akan bahas di sini 4 opsi. Yang pertama, arti kata pesugihan. Siap. Yang kedua, apa mas? Kok setengah agak lupa saya. Macam-macam. Oke, macam-macam pesugihan. Yang ketiga, tutor, cara. Itu yang jangan ditiru. Yang keempat, apa namanya? Penanggulangan. Siap. Oke. Kita rangkum dari kata pesugihan itu dalam 4 opsi tadi biar lebih Singkat, Singkat. padat, dan jelas. Oke. Supaya kalian semua mengerti. Siap. Oke. Kita menuju ke opsi yang pertama. Oke. Opsi pertama kita akan membahas di sini arti sebuah kata pesugihan. Oke, Mas. Kita akan tunjuk Mas Yayan untuk mengartikannya, oke? Siap. Oke. Konsep arti kata pesugihan apa Mas menurut Anda? Kalau pesugihan itu gini, guys, ya. Itu mungkin buat kalian yang di luar Jawa mungkin nggak terlalu familiar dari kata sugih tersebut ya. Pesugihan itu diambil dari 2 kata. Yang pertama, sugih. Sugih itu artinya kaya. Pesugihan kalau diambil singkatnya itu ingin kaya dengan cara singkat. Udah gitu aja sih, Mas. Singkat, padat, dan jelas. Cuma itu, guys. Arti kata pesugihan. Saya apa Mas? Ulang ya. Iya, siap. Saya ulang, arti kata pesugihan itu adalah
dari dua kata sugih dan apa tadi Mas? Pe itu seperti penekanan aja. Pesugi. Pe itu pe-nya itu penekanan aja. Sugih. Sugih itu bahasa Jawa, sugih itu kaya. Kalau di bahasa Indonesia kan. Siap. Oke. Jadi pesugihan itu ingin kaya dengan jalan singkat ya. Kurang lebih begitu ya. Iya, Mas. Oke. Mungkin untuk artinya cuma itu ya. Singkatnya cuma singkat itu. aja sih, Mas. Arti kata pesugihan. Mungkin kita akan langsung ke opsi yang kedua. Siap. Yaitu apa? Macam-macam pesugihan. Oke, Mas. Macam-macam pesugihan mungkin ada berapa ya? Kita sebutin aja lah. Nanti ada berapa? Macam-macam pesugihan. Yang pertama, pesugihan tuyul. Siap. Itu masuk pesugihan ya. Mungkin kita rangkumnya kan apa ya? Pesugihan dengan apa ya? Bantuan. Dengan bantuan tuyul. Yang kedua, pesugihan dengan cara minjam uang ke makhluk gaib, bang gaib. Terus yang ketiganya, Mas? Yang ketiga, teman saya mau ikut pesugihannya. Apa Mas? Itu, Mas? Jadi malu kayak. Kayaknya lebih mirip saya sih, Mas ya. Ngomong-ngomong, Masnya nggak dingin ya? Enggak. Saya dingin nih. Aduh. Ya, itu tadi guys, pesugihannya. Tahu kan? Iya. Apa Mas? Ulangi Mas. Kan tahu sendiri guys ya. Saya menjiwai loh ini Mas. Babi ngepet guys. Oke, babi ngepet. Ada lagi pesugihan. Masuknya penglaris sih Mas. Buto. Oh, Kolor hijau. ya kalau Ya. hijau banyak sih kalau di runutnya Mas. Kita Itu apanya Mas? Itu masuk enggak? Ya kemungkinan sih masuk. Ya kita runut aja itu pesugihan yang memiliki apa ya? Perantara gitu aja guys. Untuk yang satu lagi kan masuknya penglaris. Untuk iya. opsi yang keempatnya. Oke, mungkin kita bahas yang pertama dulu aja Mas. Pesugihan dengan bantuan. Monggo. Pesugihan dengan bantuan yang pertama tadi tuyul, babi ngepet. Ayo Mas, terus? Apa tadi ini satunya? Yang bantuan loh. Iya, kolor hijau. Kolor hijau. Itu yang ya kita singkat tiga itu aja dulu. Yang bantuan dengan berjalan ya maksudnya. Berjalan itu gimana ya? Melakukannya dengan menyuruh ya. Masuknya perantara gitu aja Mas. Ya. Bentar Mas. Saya potong dulu Mas. Itu khusus untuk yang daerah Jawa dulu guys ya. Mungkin kalau daerah-daerah lainnya mungkin ada pesugihan jenis lain yang lewat perantara. Mungkin nanti kalian bisa komentar di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut lagi Mas. Kita singkat tiga itu tadi ya pesugihannya. Itu melalui perantara tiga tadi itu mungkin yang dapat kita tangkap ya di sini ya. Siap. Dari ketiga itu tadi apa itu namanya, pesugihan dengan perantara. Perantara itu kan suruhan ya. Iya, suruhan Mas. Ya. Kalau suruhan kan kalau tuyul ya, tuyul. Tuyul kan kalau di cerita ya Mas. Siap. Dari cerita itu kan dipelihara lalu disuruh bekerja. Wah, bekerja keras juga Mas tuyul itu. Sebenarnya Disuruh bekerja itu. Tuyul ya itu satu tuyul. Kita bahas tuyul dulu ya, tuyul. Siap. Dan kalau nggak salah yang memelihara tuyul sebelum apa ya, sebelum ke korban-korbannya, dia mungkin apa, survei Iya. dengan jalan sekitar lingkungan situlah atau gimana, dengan apa maksudnya ngarani, posisi digendong. gendong biasanya gitu.
itu mengincar target, ya. Dan rumah yang dituju itu tidak sembarang rumah. Iya mas. Ada kriterianya sendiri-sendiri. Pasti. Yang rumah biasanya itu dibuat, kalau nggak salah apa ya, dibuat ibarat kata ya sholat tertib 5 waktu, wiritan atau gimana. Itu apa ya, 99% ya mas ya, Iya. nggak bisa. Tapi ya nggak ada kemungkinan juga bisa. Ya wallahu a'lam lah itu loh. Dan Banyak banget mas dannya. tuyul itu kalau dipelihara kan pasutri mayoritas. Pasutri ya. Iya. Mimik guys, tahu kan? Minum susu. Mimik susu nih, mimik jaluk mimik, opai mimik guys. Udah sama seperti kayak manusia, bayi sih mas ya. Jaluk dimimiki sama istrinya. Itu walau walam, kita juga nggak tahu, tapi cerita-cerita di masyarakat gitu. Dan yang kedua, pesugihan masnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Yang tadi, mas, ya. Masnya aneh-aneh, minta pesugihan babi ngepet. Kan ada mas ya itu. Yuk kita lanjut lagi mas. Pesugihan babi ngepet. Menurut konon kisahnya, pesugihan babi ngepet itu harus dilakukan dengan 2 orang. Kalau di mayoritas cerita tetap pasutri. Kurang lebihnya seperti itu lagi mas. Yang kerja yang suaminya, yang jaga lilin istrinya. Kurang lebih desas-desusnya seperti itu. Dan si jadi yang jadi babi ngepet ya, jadi jadian. Desas-desusnya itu harus bugil. Iya apa enggak mas? Nggak selalu sih mas. Enggak selalu ya. Soalnya cuma gini, dikhususkan harus pakai penutup. ya, Biasanya kain hitam. ya. Kalau bugilnya itu saya kurang sepakat itu mas. Insya Allah. Masnya kan mau terjun ke sana ya? Dong. Ini bisa lagi mas. Oke. Ya itu tadi harus ada media kain hitam, ya kan? Lilin dan wadahnya itu buat naruh uang. Dan itu apa ya, konon ceritanya kalau kerja itu apa namanya, si babi lah ya, kita pikir babi ben enak. Si babinya itu apa itu, nggak masuk rumah sih. Enggak. Cuma Menggosokkan pantatnya gitu aja mas. menggosokkan pantatnya di tempat rumah yang dituju. Siap. Kurang lebihnya sih seperti itu. Dan yang jaga lilin itu harus siap siaga. Mungkin kurang lebihnya untuk pesugihan babi ngepet seperti itu. Untuk masnya ada kurang ada lebihnya, monggo tambahi apa dikurangi atau gimana, kurang puas dengan kita bahas ini tadi. Mungkin untuk babi ngepet sih mungkin kayak gitu guys. Tuh. Kita tutup di situ Siap. untuk babi ngepet sama tuyul. Tapi kayaknya yang ini yang ketiga ini kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama, langsung kita lewatin aja. Kurang lebih sama. Ya, mungkin untuk tiga tadi kita tutup dari sini. Lanjut ke yang macam pesugihan yang bang gaib. Siap. Pengertian bang gaib seperti apa? Kita tanya ahlinya ahli. Apa ya mas? Kalau bank gaib itu sistemnya seperti sama aja seperti barter. Di Indonesia kan sebelum adanya mata koin atau mata uang itu kan dulu biasanya kan mata uangnya barter guys ya. Jadi ada barang, mungkin ada jasa ataupun ada
apa ya, ada bahan yang mau ditukarkan gitu ya. Menurut sepengetahuan saya, medianya itu kebanyakan pohon randu putih, dan apa, nggak cuma sekedar randu putih biasa aja guys. Mungkin ada beberapa kriteria, seperti mungkin umur dari randu tersebut kurang lebih di atas 100-an tahun, dan juga kalau bisa di bawah akarnya itu ada cekungan seperti kayak gua gitu kecil. Dan juga untuk media barternya mungkin manusia atau dirinya sendiri. Syarat terpenuhi, uang didapat, tumbalnya ada, kita makin kaya. Ya itulah, pengen kaya ya berusaha bekerja dong. Jangan cari instannya saja. Kayak mie instan aja. Mie instan aja loh, ada prosesnya. Ya. Oke. Bang Gaib cukup sampai di sini ya. Siap, Mas. Kita cut cuma di sini. Terus apa lagi? Udah ya Mas ya, untuk macam-macamnya kurang lebih seperti itu. Ya. Kita cut untuk opsi yang kedua, macam-macam pesugihan. Lanjut ke opsi yang ketiga. Tabu sih. Tapi mau gimana lagi? Lanjut, tutor. Tutor melakukan pesugihan dan caranya. Siap, Mas. Mungkin kalau di berbagai macam kota ya, tutor caranya mungkin berbeda-beda. Soalnya penjalukane kuwi beda-beda basa Jawane ngono. Penjalukane sapa? Penjalukane sing pengen diparani untuk melakukan pesugihan. Ya, gimana kok mintanya berbeda-beda? Gimana itu kok minta berbeda? Ya soalnya beda lokasi itu beda. Apakah betul? Kurang lebihnya sih memang seperti itu, cuma yang dimaksud berbeda itu dari segi mungkin Boro tumbal. ampen. Iya ya, masuk itu. Mungkin apa ya? Ada beberapa syarat ya mungkin. Syaratnya ya harus memenuhi macam-macam lah, macam-macam apa yang diinginkan di situ sih. Contohnya harus apa Mas? Ngingkung, apa ngingkung iki bahasa apa? Memasak ayam utuh loh guys. Kalau di Jawa lodo itu namanya. Lodo dan apa namanya? Bermacam-macam lainnya lah, kayak apa Mas namanya? Jenang abang, jenang kuning, jenang putih itu masuk. Dan kawan-kawannya lah seperti itu. Kita tidak detail di sini ya. Itu masuknya sesajen Mas ya. Sajen, nanti kamu ikutin, nggak baik. Oke. Siap. Mungkin untuk apa ya, macam-macam apa Mas namanya? Sesajen aja Mas. Sesajen itu kurang lebih seperti itu. Dan apa, tempat spesifik untuk melakukan ritualnya pesugihan. Tempatnya bisa di apa ya, kita ngomongnya di sini agak tabu sih, jadi aku bingung. Kalau yang enak diomongin ya, yang banyak yang sudah beredar itu apa namanya, itu pesugihan kera lah. Kita harus ke sebuah makam petilasan di suatu tempat. Kurang enak sih untuk menyebutkannya gitu. Dan kita harus memenuhi syarat-syarat itu tadi sebelum melakukan pesugihan. Siap. Dan bukan di situ aja, itu kan sebuah
kayak petilasan ataupun apa itu namanya nggak tahu, yang dibuat. Sebetulnya itu sebuah petilasan itu tergantung dahulunya sih, dahulunya gimana, cuma gitu tok. Kalau sebetulnya kalau petilasan ada yang bersifat ya buat minta-minta seperti itu, otomatis kebanyakan yang kesana itu mau minta-minta kayak pesugihan ataupun yang aneh-aneh, ya dia ya seneng, kurang lebih. bisa menyesatkan. Tapi ada juga sebuah ibaratnya petilasan itu yang baik. Tempat itu tidak boleh dibuat aneh-aneh ataupun apa. Ya. Itu tergantung tempat dan tujuan masing-masing ya. Soalnya kita ngomongin nggak barang sih, makhluk yang nggak kasat mata. Nah, kita bahasnya juga tabu juga sih. Iya, tabu, nggak kasat mata. Di sini loh kita buat konten di tengah sawah ini, banyak guys yang nonton. Gimana? Penasaran semua kayak layar tancap di sini. Ya. Itu mungkin maksudnya retrokoneksi mas. Maksudnya retrokoneksi itu dari apa ya? Seperti kita merekam jejak ya. Seperti saat ini kita merekam gini guys. Jadi otomatis apa yang kita omongin itu udah banyak yang dengerin. Dan nanti ibaratnya ini kita bahas suatu tempat terkoneksi guys. Dia tahu kita ngomongin. Makanya aku di sini agak kurang enak sih ngomongnya. Gitu. Ya mungkin untuk tempat yang tertentu sih, yang kalau yang udah terkenal kayak Gunung Kawi. Nah, masuk itu. Gunung Kawi itu yang udah terkenal ya, maksudnya udah nggak asing di telinga masyarakat. Gunung Kawi. Terus tempat-tempat yang dikeramatkan, biasanya untuk mencari togel ataupun apa nomor itu. Ya mungkin untuk cara-cara nggak spesifik ya mas ya. Nggak usah sih spesifik. Ya mungkin untuk yang sudah terkenal kayak Gunung Kawi itu sudah ada artikel lengkapnya di YouTube. Banyak itu. Sih kalian cari di Google atau apa artikel lainnya juga banyak. Udahlah, cut lah sampai sini. Siap. Ambu, masalah ganggu ambunya harum sekilas. Oke, kita lupain, kita di tengah sawah guys, ini tengah sawah, jauh dari jalan juga guys. Terus kita lupain dan kita cut di part yang ketiga. Kita masuk ke part terakhir, yaitu cara pencegahan kita serahkan kepada monggo mas. Siap. Mungkin kalau menurut saya pribadi sih untuk cara pencegahan, kalian semua pun juga bisa sih mencegah hal-hal seperti ini guys. Yang pertama, pagerin diri dengan cara yang baik. Contohnya ya kita beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, berdoa. Dan juga kalau untuk opsi yang menurut saya paling penting itu, kita nggak boleh takut intinya. Yang penting kita yakin dengan keyakinan kita yakin dengan Tuhan kita, udah mungkin insya Allah bakal terselamatkan lah. Mungkin untuk pencegahannya sih menurut saya seperti itu aja sih mas. Oke, mungkin untuk part yang keempat cukup sampai di sini, dan kurang lebihnya tadi sudah cukup panjang lebar kita ngomong, kita jelasin. Dan untuk mempersingkat waktu, mungkin untuk pertemuan malam ini kita sudahi mas ya. Siap. Nah, semoga pembahasan kita memberikan anda sebagai yang melihat menjadi sebuah wawasan mas ya. Bisa menjadi sebuah wawasan, pembelajaran
Dan apa namanya, yang bersifat jelek dibuang, yang bersifat baik alhamdulillah kalau diambil dari pembicaraan kita tadi. Siap, Mas. Ya, untuk menghabiskan waktu untuk malam ini kita akhiri pertemuan hari ini. Dan jangan lupa apa, Mas? Dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Share. Ya harus itu Mas, share-nya. Kelupaan guys. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.